Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Yohana Serafinda. Saya dari kelas 11 Multimedia. Dan di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dari kejuruan saya. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Bapak Imam Budiono SPD. Pak Imam, bisa tolong perkenalkan nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Budiono SPD. Asal saya adalah Pakistan, yaitu Desa Cingitan, itu tepatnya di Desa Hasrojayan, RT 1 RW 2. Kemudian saya punya istri satu, yaitu namanya Sri Astuti SPD, yang insya Allah mengajar di SMP Budiono. Kemudian punya 2 anak, yaitu laki-laki semua, cowok. Yang sekarang, yang pertama itu sekarang kuliah di Polinema atau Poltek, masih semester 5 jurusan teknik sipil. Kemudian yang kedua masih kelas 10 SMA Negeri Berlawang, yang insya Allah jurusan bahasa. Jadi yang pertama itu insya Allah ikut karakter saya, yang nomor 2 ikut karakter hukum. Mungkin itu sudah. Baik Pak, sebelum kuliah Bapak sekolah ke SMK di mana Pak? Profil saya ya dulu mulai dari SD saya itu di SD Monokoso 3 Segenggeng ya. Saya tahun 85 lulus. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri Pakistan 1 ya, di Jambi, insya Allah lulus tahun 88. Kemudian SMA-nya lanjut di SMA Islam Kepanjen, yaitu lulus tahun 1991. Kemudian melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri, yaitu kalau dulu namanya IKIP Malang, sekarang menjadi Universitas Negeri Malang. Dulu saya itu sebenarnya tidak ada niatan kuliah ya, karena yang mendorong saya untuk daftar itu sebenarnya adalah waktu itu wali kelas saya ya, yaitu insya Allah namanya Bapak Wahyudi, yang insya Allah dosen UM juga. Kemudian yang kedua disupport oleh guru matematika saya, yaitu yang dulu kepala SDNO Panjen, namanya Bapak Benyo, insya Allah. Itu yang dulu mensupport saya untuk mendaftar ya. Jadi sebenarnya tidak ada niatan untuk kuliah. Dengar-dengar Bapak Imam ini adalah bendahara dari salah satu sekolah. Kalau bendahara itu sebenarnya adalah tugas tambahan ya, bukan dari lembaga sekolah. Dulu saya pernah menjadi bendahara dulu sebelum di SMK Medina, pernah di SMK IMK Medina, itu pernah tahun 2011 insya Allah. Kemudian sama di SMK Medina itu tahun 2005 insya Allah saya mulai aktif mengajar. Kemudian di sini juga diberi tugas tambahan untuk menjadi bendahara sekolah. Dulu sebelum saya itu insya Allah Bu Reni, yang insya Allah sekarang karena sudah diterima di SMP Negeri, waktu jadi Negeri, sehingga dia harus berpindah dan diteruskan diperpanjang kepada Kalau susah dan senangnya menjadi bendahara itu apa ya Pak? Susah senangnya? Ya sebenarnya sih menjadi bendahara itu insya Allah senangnya hampir tidak ada. Yang paling banyak itu ya deg-degan ya, artinya penuh dengan pemikiran ya, artinya mikir itu kalau bendahara terus gak ada duit, nggak ada uang, kan jadi beban.
Ya terutama kalau di SMK Budi Mulia, ini kan tiap tanggal muda itu pasti kan ada kan saya mengeluarkan uang untuk menggaji ibu bapak guru ya. Nah kalau sudah tanggal tua itu sudah, kalau bendara sudah bingung, nggak artinya nyari pandangan kalau nggak ada uang ini terus cari kemana ini kira-kira. Itu selalu pemikiran bendara. Jadi insya Allah kalau senangnya ya biasa aja ya, artinya insya Allah ya saya sebagai orang yang diberikan tambahan tugas untuk menjadi bendahara ya, saya tinggal melaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya yang optimal mungkin itu aja. Baik Pak, kalau boleh tahu berapa lama Bapak menjadi bendahara? Kalau jadi bendahara di SMK Budi Mulia insya Allah itu mungkin tahun 2005 insya Allah. 2005 sampai saat ini itu saya dipercaya oleh yayasan untuk mendampingi SMK Budi Mulia untuk bergabung di dalam perbendaharaan sekolah. Jadi tema dalam wawancara kali ini kita akan membahas tentang kedisiplinan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab. Pertanyaan pertama, menurut Pak Imam apa sih yang dimaksud dengan kedisiplinan itu? Kedisiplinan itu kalau menurut saya itu adalah segala sesuatu yang sudah disepakati ya di dalam suatu organisasi atau kelembagaan atau di sekolah, apa yang sudah diatur itu harus kita taati dan kita jalani ya. Saya ambil contoh, misalkan kita masuk jam 7.00 ya, kita harus berangkat dari sekolah, kita estimasi dari rumah ke sekolah berapa menit, dikira nanti di sekolah berapa menit. Nah itu salah satu contoh kedisiplinan. Kenapa? Karena disiplinnya adalah awal tonggak dari kesuksesan seseorang. Kalian bekerja dimanapun, kalau tidak disiplin itu pasti kalian akan pertama itu bisa mungkin diberi sanksi ya, atau bahkan kalau tidak disiplin mungkin sekali dua kali sampai ada peringatan ya pasti akan dikeluarkan dari instansi atau kelembagaan dimanapun kalian berada. Jadi disiplin itu adalah memang salah satu sesuatu yang sangat penting ya, sebagai modal kita dimanapun kita berada itu pasti kita harus disiplin. Sholat pun kan sebenarnya kan hal-hal kewajiban yang sebenarnya kan juga disiplin. Kalau ada adzan ya seyogyanya, jika tidak ada hal-hal yang berjalan penting ya sebenarnya kan kita harus sholat. Dan itu salah satu contoh kedisiplinan ya. Kalian diajar oleh gurumu, ini kerjakan tugasnya. Kan kalau disiplin kan harus dikerjakan. Karena ibu bapak guru itu sebenarnya melihat anak itu ya, kalau disiplin itu senang. Ya, senang itu dalam arti anak ini patuh. Sebenarnya kalau perkara nilai itu, kalau ibu bapak guru itu kalau melihat anak yang disiplin ya, diberikan tugas dikerjakan, waktunya dikumpulkan. Nah itu insya Allah guru itu masih kosojone sih polas asing. Kalaupun dapat nilai jelek itu guru masih memaklumi ya, artinya bisa guru itu bisa mengatur bahasanya seperti itu. Itu mungkin sebagian dari Pak. Baik, bagaimana kedisiplinan itu bisa dilakukan secara konsisten? Ya, kedisiplinan itu bisa dilakukan secara konsisten. Yang pertama ya harus ada niat, itu satu. Apapun ya kalau kita nggak ada niat ya tidak akan merubah sikap kita untuk disiplin ya. Contoh mungkin sering kita lihat anak-anak itu kan sebenarnya dia itu bisa berangkat sebelum jam 7 di sekolah kan bisa, hanya karena pemikirannya alah nanti sebentar lagi akhirnya akan menjadi kebiasaan tuh. Nah itu salah satu contoh kedisiplinan. Jadi yang pertama adalah niat kita untuk merubah sikap, mau atau tidak itu aja namanya. Kalau mau insya Allah nanti akan terlaksana dengan secara perlahan.
akan secara maksimal dengan makin hari makan bertambah waktu itu akan lebih optimal lagi. Saya kira itu. Nah, Pak Imam kan bendahara di sini. Lalu bagaimana cara Pak Imam menerapkan kedisiplinan tersebut sebagai bendahara? Kalau kedisiplinan diterapkan di dalam bendahara itu yang pertama adalah kita yang pertama jangan menunda pekerjaan, itu satu ya. Apa yang kita lihat dan kita tahu harus tercatat saat itu di buku. Jadi di buku itu bahasa kalau benar ada berita umum ya. Jadi pengeluaran tiap hari itu harus kita tulis pada saat itu. Jadi tidak boleh menunda-nunda waktu. Itu aja, itu salah satu contoh penerapan di dalam kedisiplinan di dalam. Karena apa? Karena kalau ditunda itu kadang kita ya sering lupa gitu. Nah, kalau lupa kan ya kalau itu uang masuk, kalau pengeluaran kita kan tambah tekor. Baik. Lalu apa harapan Bapak tentang kedisiplinan ini? Harapan kami terkait dengan kedisiplinan ini ya untuk anak-anakku ya, jadi mohon disiplinnya adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan. Dimanapun kalian berada, disitulah ya apa yang menjadi aturan atau kesepakatan atau hal apapun ya harus kita taati dan kita jalani dengan baik ya. Jadi sekali lagi disiplin itu modal utama untuk mencapai kesuksesan. Insya Allah bagian dari kesuksesan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya mau wawancara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Itu hasil wawancara dari Bapak Imam Budiono. Saya Bunga Yohanes Rafinda dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.